Panji yang akan mengikuti 3 lomba ini di kabupaten. Ini mewakili PGRI Panji di tingkat kabupaten. Nanti pesertanya semua perwakilan dari tingkat PGRI cabang se-Kabupaten. Ada 17 kecamatan, 17 cabang. Nah, perlu saya sampaikan untuk PGRI Panji lomba ngocek rojek yang pertama ketua PGRI cabang saya sendiri ini harus ikut. Jadi tidak boleh ketua cabang mengundurkan diri, jadi harus ketua cabang harus ikut gocek-gocek meskipun tak tahu gocek nanti belajar ya. Ini bertanya tidak diganti, pun bisa diganti. Saya tahu ganti aja cari yang lain. Ini tidak bisa, tapi harus saya. Yang kedua Bapak Bambang Irhadi, nah ini PTKK yang baru putih ini juga di rumah punya tentang gocek lengkap, lengkap juga. Selain ban dia beliau punya usaha rojak. Rojak apa Pak? Rojak itu. Banyak usahanya, elektronik itu. Banyak usahanya itu. Sekretaris perkasi itu, televisi iya banyak. Makanya setelah ditunjuk siap kan. Ini bukan gocek rojak, masih bisa ya. Nah, yang kedua Pak ketiga saya Pak Bambang, Pak Rahmat Hidayat, Pak Rahmat. Iya Pak Rahmat tadi itu juga notek suruh sambil goyang-goyangannya Pak Rahmat. Ternyata Pak itu Pak Erik ternyata tapi ada saya kan jadi karena PPG katanya. Nah, jadi cukup 3 sudah. Tidak ada waktu untuk seleksi lagi. Rencana memang kamu mau seleksi. Mungkin dari nanti ada lagi mendudukkan kami seleksi. Ternyata memang dari nanti tidak ada usulan sudah. Ya cukup 3 ini saja. Nanti dilatih oleh pelatih memang ini yang memang punya ciri khas rujak yang cukup enak ini Indonesia. Mantan dengan rojak. Ini memang ahlinya Bu, rojak itu. Kata ketua keluarga yang enak rojak yang lain. Ini nanti akan dilatih oleh Bu Ningsi, betapa Bang Herman dan aku Bu Ningsi di sini. Nanti kita jadi latihan di sini. Terus yang kedua untuk lomba kue tradisional. Nah ini kami kemarin sudah konsultasi koordinasi dengan Ketua IDTKI Panji U3 karena setelah saya menyampaikan kepada Ketua Ranting tidak ada yang usul siapa yang mau ikut lomba kue. Saya minta tolong, minta bantuan ke Ibu Tika. Alhamdulillah ini perwakilan dari TK untuk lomba kue tersebut. Ini perwakilan dari TK. Yang pertama Ibu Sumila, ini dari TK PGRI 3 Panji. Ibu Sustriani dari TK NU 03 Miftahul Ulum. Ibu Sulastri dari TK PGRI 8 Panji. Ini akan mewakili PGRI Panji untuk lomba kue tradisional. Yang ketiga, lomba tari profil belajar Pancasila ini sempat kemarin diadakan seleksi. Seleksinya bukan tiap ranting, tapi Bapak Ibu guru yang mempunyai bakat menari itu mendaftar dan karena cukup banyak, kurang lebih 25, kami seleksi karena yang akan diambil 11. Dan alhamdulillah dari 25 ini 11 yang terbaik sudah ada boleh juga. Laki-lakinya 3, kita ada boleh berterokan karena kita orang. Ya, yang pertama Pak Rahmat Hidayat, Pak Dayat, guru 21 ini juga sekaligus pelatih dan koreo. Yang kedua Bapak Imam Purwanto, itu yang pakai jaket itu. Nah itu dulu memang mantan pancet, dulu norok kadar. Nah, sekarang masih ada bakatnya. Yang ketiga Pak Hanis, ini guru 58, ini sudah dilatih, sudah diseleksi, protek rapi ya. Ini saya tak tahu. Jauh Pak Rahmat menilainya 3 orang ini karena memang boleh campur ada laki-laki dan perempuan. Jadi ini mungkin memang sebagian yang artinya biar enak dilihat memang ada pencampuran antara laki-laki dan perempuan. Yang perempuan Ibu Tiara ini dari Nur Ansor, Ibu Dian dari Nur Ansor, Ibu Dita dari Nur Ansor, Ibu Sulistiani dari Tika Artirjo, Ibu Dia Widarti dari Tika Artirjo, Ibu Desi dari SD Muhammadiyah, Ibu Ike dari SMP 3 Panji, dan Ibu Tridisa dari SMK 1 Panji. Sebanyak 11 orang. Ini sudah dilatih mulai awal bulan yang lalu sudah dilatih, sudah mulai dibentuk tarian-tariannya, koreonya ini sudah, tinggal mungkin mematangkan. Nah, hasil dari
dari technical meeting kemarin perlu saya sampaikan. Yang pertama bahwa peserta lomba ini adalah anggota PGRI, baik PNS maupun non PNS, PNS, P3K atau juga ITT boleh, asalkan memiliki KTA PGRI. Bagi yang sudah memiliki, nanti silakan fotokopi berikan ke saya. Yang belum, itu nanti segera menyerahkan kelengkapannya kepada saya, akan kami buatkan. Pikir banyak yang kami buatkan. Nanti lengkapi formulirnya dan fotonya akan dibuatkan. Bagi yang sudah punya tapi hilang, nanti kami akan cari di arsip. Ya, saya ngasih dulu yang sudah berkali-kali nomornya saja saya kasih, tapi fotonya tidak cuma nomornya. Kalau yang hilang nanti saya buatkan surat keterangan untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah anggota PGRI. Jadi yang masih belum, mohon nanti bisa difotokopi untuk KTA-nya serahkan ke saya sebagai syarat pendaftaran. Jadi harus punya KTA. Yang kedua, nanti berdasarkan rekomendasi dari cabang. Nah, ini saya membuat daftar peserta lomba yang akan kami kirimkan kepada panitia di tingkat kabupaten. Yang pertama untuk lomba ngojek-ngojek, nah ini untuk Pak Bambang dan Bu Ningsih. Ya ini perlu dipikirkan itu strateginya seperti apa. Ngojek-ngojek harus ada strateginya juga. Yang pertama pesertanya 3 orang, 1 orang ketua cabang, 2 orang ini bapak-bapak, dan boleh ibu bapak-bapak. Nanti memakai pakaian PGRI, pakai sarung. Ya, tapi sarungnya yang sudah dicuci Pak Bapak. Jadi pasti kan aku malam tiga tidur. Ini jadi cocok kali ini. Aku lagi makan dulu. Simak. Ini komunisi bahan rujak yang boleh dimasak dari rumah, kacang goreng. Jadi kacang juga masak tapi bawa bumbu lah, kulit lah blender dari itu orang itu. Ya ini kan Latin, namanya Latin, campur. Itulah campur yang masak. Benih orang bejana ya, kangkung, tahu, tempe, cingur atau cecek, petis, gula. Terus bahan rujak sudah dalam keadaan bersih atau dicuci di rumah, timun, bisa ditutupin dan biji ya. Ya, nah itu nanti bawa pas atau kubik ya, kubik itu. Ini 3 orang ini sama-sama ngocek ya, 1 cobik ya. Bahannya tiap orang 1 cobik ya. Mungkin waksiwan ya. Iya, bakal enggak satu-satu tapi bahannya jadi 1. Bukan satu orang, jadikan 1 sih. Saya ngambil 1 saya sama. Pakai saya satu saja, begitu. Terus cobik membawa sendiri. Ya. Setiap cabang membawa 3 cobik. Mungkin ada cobik untuk nado, pas nado. Langsung alos. Terus setiap peserta dan cabang menempati tempat yang sudah disediakan. Jadi ada 2 meja, 1 meja untuk bahan-bahannya, 1 meja sering gocek, ya, 1 meja digoreng. Terus seperti bawa sendiri, nanti itu disajikan. Jadi lamaran gocek itu piring, sendok, taplak, gelas, mungkin vas bunga itu disajikan di meja begitu. Terus waktunya 30 menit maksimal. Waktunya 30 menit maksimal. Terus kriteria penilaian Ningsih, kelengkapan bahan rujak yang disiapkan. Kelengkapannya. Yang kedua, komposisi bahan yang diulang. Yang ketiga, rasa sesuai asin dan manisnya. Saya ngocak kemarin, ini pakai doa ini. Tak tahu kalau mau cek. Jadi sesuai dengan asin dan manisnya. Yang keempat, kerapian dan keindahan waktu disajikan, waktu penyajian ini.
Yang kelima, kekompakan tim dalam satu regu. Yang keenam, kebersihan. Ya, mungkin takut pas udah semangat kalau zaman balapan itu kebersihan. Yang ketujuh, ketepatan waktu yang harus diselesaikan maksimal 30 menit. Nah ini apa namanya, kriteria penilaian. Ya, kriteria penilaian. Nanti Pak Bambang, saya, Pak Dayat akan berlatih di sini yang mungkin 1 kali atau 2 kali. Pelaksanaannya tanggal 3 November Indonesia. 3 November. Ya. Ini untuk lomba wajib-wajib. Mungkin ada ditanyakan, ini siapa Bambang? Boleh tanya gini. Pakai apa PGRI? Pakai PGRI. Ada yang timurnya ibu. Timur. Harus timur. Timur. Ya ini mau cek. Timur biar enak. Yang ini kan tanggung jawabnya adalah Bunise, ya, yang jelas Bunise nanti kan tidak mengecek tapi nanti menata di meja. Jadi kita tolong nanti Bunise siapkan segala dari takla, ya, dari piring. Jadi penyajiannya gini di Bunise untuk disajikan, bikin itu loh Bunise, daun dibikin sedikit kan, Ya. baru dikasih lilin. Ya. Baru lagi gitu. Jadi biar agak cantik gitu ya. Kalau memang daun semua ya. Bagus lah. Semua Bunise ada daun semua ya. Ini disimpan dari rumah. Ya, itunya ya. tapi saat barang lomba munisi jangan kelihatan ngorok ngata di tempat ini. Dari Di bagian meja. Ya maksudnya untuk menyiapkan saja munisi. Siapkan saja. Karya nyata ya biar bertiga yang ikut lomba gitu. Pokoknya kayak main mata aja bang dengan Bunise bang. Kan tidak boleh munisi pakai penyedap rasa, tidak boleh. Tidak ada. Ya. Timunnya bubit atau dimasak. Kedelnya diiris boleh ya. Gua jangan bukit tahu. Oh iya. Ya. Apa yang lagi bungkul lagi pakai pasang. Ini tewa. Siap dan bang. Ya. Tidak ada masalah ya. Ya. Jadi nanti kita cari waktu untuk latihan ya. Sudah siap ya Bunise ya banyak ya. Yang kedua berkaitan dengan lomba kue ya, lomba kue. Lomba kue. Lomba kue sama, pesertanya anggota PGRI cabang Panji yang memiliki KTA. Pesertanya di sini berjumlah 1 orang, yang membantu 2 orang. Seperti itu. Jadi ada 1 orang yang misalnya adalah dominan, kan? 2 orang ini sebagai yang membantu. Ya mohon nanti yang ibu-ibu yang bertiga, nanti rebukan sudah siapa yang membantu, siapa yang menjadi pesertanya seperti itu. Ya, terus bahan dasar ini kue basah dari jagung ya. Boleh jagung mentah, jagung masak atau tepung jagung. Tapi tepung jagung bukan tepung jagung maizena kan. Iya Pak. Ya, jagungnya yang dengan tepung aja. Iya, ada tepung jagung. Ya, jadi sudah dikirim kemarin tulisnya sudah. Jadi ini bahan dasarnya jagung, boleh jagung mentah, kalau jagung masak ya bawa masaknya sudah. Terus tepung jagung, tapi bukan tepung jagung maizena. Bahan jagung masak diperbolehkan dibungkus dari rumah. Perbandingan bahan kue harus lebih dominan jagung dari bahan lainnya. Ini kue basah yang kue basah, kue basah. Peserta membawa sendiri peralatan memasaknya. Peserta membawa sendiri properti untuk menghidangkan hasil kuenya, taplak meja, vas, piring, sendok, peralatan lainnya. Panitia hanya menyiapkan meja saja. Waktu maksimal 3 jam termasuk persiapannya. Berikutnya penilaian, kriteria penilaian. Yang pertama, bahan kue dominan dari jagung. Dibuktikan dari resep yang ditampilkan. Jadi nanti dibuat, diketik namanya kue apa namanya, dia buat sudah yang kira-kira bagus. Tidak seperti kue-kue yang artinya mengambil nama yang sudah umum. Misalnya kue ikan cinta gitu. Bisa gitu. Terus meskipun yang disajikan kue biasa gitu. Terus ditulis bahan-bahannya, apa saja bahan-bahannya.
nanti itu ditaruh di meja, nanti mungkin juri itu menilai. Nah, ini bahan-bahannya ditulis ditaruh di meja. Yang kedua, proses pembuatan kue, ini yang dinilai. Yang ketiga, kebersihan saat membuat kue. Yang keempat, kreativitas bentuk tampilan kue. Yang kelima, rasa kue. Yang keenam, penyajian kue. Yang ketujuh, penilaiannya ketepatan waktu pembuatan kue, jadi maksimal 3 jam. Jadi semua perlengkapan bahan saat lomba ataupun nanti dibutuhkan latihan akan disiapkan oleh PGRI cabang Panji. Kalau ibu-ibu punya alatnya, kita tidak punya, ya monggo kita pinjam. Misalnya tidak punya banyak, ibu saya punya, tidak apa-apa. Karena nanti ada agak besar, misalnya kompor, nanti ada tim khusus yang akan membawa. Ya, membawa artinya dari itu tidak repot-repot, mungkin dari PGRI Panji kita rombongan, ya mungkin ada pakai juga ada kompor gas, kita yang bawakan. Begitu. Jadi ibu perginya ke sana cuma datang di masalah peralatan dan bahan bisa kita bawakan. Kalau kita tidak punya peralatan bisa dipinjami, mungkin ibu punya di rumah atau teman. Nah, dan kalau kami memang tidak punya, jadinya semua ini dibiayai oleh PGRI cabang Panji, termasuk bahan peralatan nanti kita pinjamkan. Misalnya memang untuk peralatan apa seperti itu. Nanti juga disilakan dirembuk. Saya nggak paham juga kapan kira-kira misalnya mau butuh latihan, kapan, di mana kami akan datang seperti itu. Silakan dirembuk, diberikan kapan kira-kira bisa mau latihan, nanti kita hadir. Nanti kalau dibutuhkan bahan-bahan untuk belanja, nanti berhubungan dengan Bu Bendahara, Bu Panca. Mungkin ada yang ditanyakan Ibu? Yang kami sudah ancang-ancang akan membuat kue talam jagung yang biasanya warna pandan. Itu yang mau saya tanyakan karena memang asli dari daun pandan, wangi dan hijau pandan. Itu boleh pada di blender dari rumah di bawahnya atau harus di blender sekali? Warna sama harumnya. Tanpa daun gitu Pak. Kalau di rumah. gini. Buat dari rumah aja Bu. Kita iya, ini Bu, kita juga tidak tahu juga apakah benar-benar dari rumah apa enggak. Untuk lebih baik menurut saya disiapkan 2. Artinya sudah ada dari rumah itu buat. Nah, di sana menyiapkan blender juga. Ketika dalam ini sudah dari rumah, sudah apa? Masalah. Yang ini kita ada perlu blender lagi. Kalau khawatir udah boleh, ya ibu blender di sana di tempat seperti itu. Ya, bawa blender ya. Saya juga tidak tahu artinya apakah boleh, artinya bahan itu di blender dari rumah. Karena memang informasinya kemarin boleh bawa blender apa, khawatir harus blender di sana. Tapi ibu lebih baik menyiapkan 2 yang sudah jadi dari rumah sudah disiapkan. Yang kedua yang sudah mentah bisa di blender di tempat seperti itu. Mungkin ada lagi? Iya. Takut kan itu soalnya termasuk proses Bu. Termasuk proses. Karena juga ada penilaian. Makanya yang dimaksud di sini ada proses, ada kesulitannya, ini juga ada penilaiannya. Ini ada kreativitas, ada proses pembuatan. Makanya kalau diberi di sana mungkin ada nilai tambah untuk nilainya. Nah, terus Bu Panca biasanya dan kalau tombol yang lain pakai itu ya. Bisa tadi dia. Pakai itu. Kopi. Harus pakai tadi. Harus pakai. Saya menyampaikan pakai cermek mungkin. Cermek aja. Iya. Dulu disuruh Topi ya, yang kayak kopi bukan. Iya, oke. Maupun tak kerja. Pelon lah. Ya, cermek. Terbaru serojet gitu, cermek. Mata pesan tapi kira ini gila. Ini lebih canggih.
Jadi minimal nanti sampai jelek ya. Sampai jelek nanti kita yang nyiapkan. Ya. Tanyakan. Ya, nanti setelah ini mungkin ibu bisa dirembukkan kepada siapa. Nanti yang akan jadi artinya yang jadi peserta siapa dari satu orang. Tapi tetap semua bekerja membantu. Nah, cuma yang jadi peserta 1, 2 ini lebih. Artinya 3 orang ini tidak seperti rujak. Kalau rujak 3-3-nya membuat. Nah, tapi kalau ini satu, tapi tetap di sini ada penilaian kerja tim. Begitu. Jadi setelah itu, makanya saya bentuk grup. Ada baca di sana butuh apa disampaikan itu. Nanti apa dipresentasikan? Coba disajikan. Nah, mungkin nanti bukan penyajiannya apa yang pas apa segala macam itu bisa dipikirkan. Terus bentuknya bagaimana? Berikutnya untuk tari profil pelajar Pancasila. Nah ini pelaksananya tanggal 2. Kalau yang lomba bocek-bocek dengan lomba kue itu tanggal 3. Kalau lomba kue itu di bawah. Gedung PGRI di parkiran itu. Semuanya itu berarti. Iya, di parkiran di parkiran itu. Nah, kalau yang bocek-bocek di atas. Gitu. Lomba tari juga nanti di atas ya. Yang lomba tari itu sama, jadi anggota PGRI punya KTA, pesertanya perwakilan dari PGRI Panji, pesertanya minimal 7 orang, maksimal 11 orang. Kita 11 orang yang kemarin sudah dilatih. Iringan musik bebas. Peserta menggunakan pakaian bebas, pakaian tidak termasuk penilaian. Peserta menggunakan properti agar menyiapkan sendiri. Waktu tampil 15 menit termasuk persiapan. Tiap-tiap cabang diperbolehkan membawa supporter, tapi jangan terlalu banyak ya. Mungkin tidak untuk memberikan semangat. Karena panitia tidak menyiapkan konsumsi. Terus yang berikutnya kriteria penilaian. Yang pertama kemampuan gerak tari dari masing-masing penari. Berarti itu tiap-tiap peserta, tiap orang itu akan dinilai kemampuan gerakannya. Yang kedua banyak macam ragam gerak yang ditampilkan. Menggerak ulang-ulang, mungkin nilainya lebih kecil, ulang-ulang. Yang ketiga komposisi dan variasi peralihan gerak yang ditampilkan. Yang keempat tingkat kesulitan gerakan. Yang kelima penghayatan dalam pencapaian ekspresi dan karakter atau mimik. Yang keenam penyesuaian gerakan dengan musik yang mengiringi. Ketujuh kesesuaian tata rias, make up dan aksesoris. Yang kedelapan kekompakan dan harmonisasi para penari. Ini kemarin Pak Ahmad juga hadir, jadi sudah nantinya ada pelatihan itu sudah menyesuaikan dengan kriteria penilaian yang akan dinilai. Jadi sama nanti kebutuhan dari lomba tari ini juga akan disiapkan oleh PGRI Panji dan juga termasuk nanti transport, artinya transportasinya ke sana. Jadi Bapak Ibu karena mungkin nanti dandannya di mana nanti butuh rapat khusus dengan tari tentunya Edima karena kami sudah menyiapkan kendaraan untuk sampai ke sana. Jadi yang bisa cukup untuk 11 orang. Yang bisa odong-odong gitu. Nyaman. Sampai ke sana. 11 orang. Ini 11 orang. Nanti juga pengurus PGRI cabang nanti akan mendampingi saat pelaksanaan lomba. Ini nomor urutnya 05 sama ya semua 05. Terus sudah ditanyakan Pak An? Ya, jadi yang saya tanyakan tentang kriteria penilaian di poin 7. Iya. Kesesuaian pakaian dan jenggot. Karena kita kan menyesuaikan juga dengan pakaian. Iya. Apakah pakaiannya biasa saja? Ya. Ya. Saya serahkan ke Pak Rahmat. Kita siap seandainya Pak Rahmat memang di sana juga kemarin pro kontra karena ada cabang yang usaha yang tidak pengeluaran jiwa malam pilihan.
Ya memang kalau masalah baju memang tidak ada penilaian, tapi make up dinilai. Ya mau nanti Pak Rahmat jika misalnya mau sewa baju akan disesuaikan dengan make upnya, ya mau kita siap seperti itu. Jadi menyesuaikan ada masalah. Jadi tidak harus pakaian apa adanya kayaknya, tapi menyesuaikan dengan tariannya. Memang pakaian tidak dinilai, tapi make up dinilai. Kalau pas pakaian PGRI boleh katanya, saya pakai PGRI atau tujuannya saya pun. Ada ambil konten di situ pakaian. Iya, kemarin sudah dibahas sampai ke depan. Artinya memang harus ada penilaian pakaian, tapi ternyata tetap kesepakatan tidak ada pakaian karena takut larang penyewaan. Itu sudah saya sampaikan ke Pak Rahmat, kalau memang butuh nyewa ya kami siap mendapatnya dengan Pak Rahmat, termasuk uang make-up-nya. Ya, uang make-up sudah siap. Oke, ada lagi Pak Ibu? Sudah. Sarung harus sama warnanya, Pak. Enggak. Pojok-pojok. Enggak. Harapan. Oke, saya lihat wali murid kelasan. Bapak Ibu, ya ini mumpung ketemu, kami memang tidak mengundang panitia HUT Panji secara menyeluruh, cuma ada beberapa dan juga saya informasikan kepada yang hadir juga ada perwakilan tiga bahwa PGRI Panji juga akan mengadakan kegiatan selain yang di kabupaten kita mengikuti PGRI Panji juga mengadakan kegiatan. Yang pertama itu lomba baca puisi dan lomba ujangan. Semua peserta ini dari perwakilan ranting TK, ini sudah masuk ranting SD. Jika ibu-ibu guru TK ingin adiknya berpartisipasi, ikut daftarkan ke rantingnya, kan sudah ada bagian ranting. Nanti silakan di ranting itu sistemnya apa, seleksi atau seperti apa, sama seperti Panji, PGRI Panji dalam menentukan ya kita kalau ada daftar lebih dari satu ya kita seleksi, kalau memang nggak ada ya kita tunjuk seperti itu. Jadi TK boleh berpartisipasi masuk ke ranting SD, silakan nanti daftarkan diri. Nah, lomba ujangan dan puisi ini tanggal 12 November itu akan dilaksanakan di SMP 1 Panji. Jadi pesertanya perwakilan dari ranting, satu orang untuk lomba baca puisi dan satu orang untuk lomba ujangan. Nanti akan kami berikan surat edaran teknis terkait dengan lomba ini. Yang jelas untuk lomba baca puisi itu temanya adalah guru, ya, tema tentang guru. Teksnya sudah disiapkan. Ya. Nanti kriteria penilaian kami akan kondisikan kepada juri apa saja. Terus yang jelas juga harus punya KTA itu untuk ketentuan untuk lomba baca puisi dari pakaian PGRI. Yang kedua lomba ujangan ini sudah pernah dilakukan oleh PGRI Kabupaten tahun lalu. Kita meraih juara, termasuk Pak Joko ini kemarin juara 2 lomba ujangan SMP. Yang SMK juara 3, yang TK Bu Sukartina juara harapan. Nah, ini ujangan orang tua kepada anaknya, bukan pada murid, pada anak seperti itu. Akan dituang nanti di teknis di edaran, nanti ada technical meeting. Nah, ini informasi berkaitan dengan lomba baca puisi dan lomba ujangan. Yang kedua, PGRI Panji juga akan mengadakan seminar. Nah, ini kaitannya dengan seminar, bahwa seminar ini akan dilaksanakan luring dan daring. Tempatnya di Wisma PGRI. Karena tempatnya di Wisma ini cukup kecil dan juga kapasitasnya cukup sedikit. Jadi yang luring ini hanya maksimal 75 orang yang datang ke sana. Ini seminar gerakan sekolah menyenangkan. Ini sangat bermanfaat. Saya pernah ikut sedikit, materinya sangat bermanfaat bagi guru. Bagaimana guru membuat kelas itu, belajar itu menyenangkan pada anak, tidak membosankan. Ini sangat-sangat bermanfaat. Jadi untuk itu, nanti yang tidak bisa hadir di Wisma luring itu bisa mendaftar lewat daring, bisa ikuti lewat Zoom atau YouTube. Nanti juga semuanya akan mendapatkan sertifikat. Yang hadir ke sana yang pertama kepala sekolah SD, SMP, SMA, SMK. Yang kedua itu
pengurus cabang, yang ketiga ketua ranting, yang keempat TK. Hanya yang hadir itu satu ranting, satu orang perwakilannya. Misalnya di ranting 5 ada 3 TK, ya monggo diurut siapa yang hadir telurinnya saja. Tapi semuanya boleh ikut. Boleh di sekolah, boleh pakai HP, semuanya boleh ikut materinya. Cuma yang datang ke sana itu yang kita batasi. Semuanya boleh ikut, boleh mendaftar. Nanti kami siapkan link Zoom-nya atau link pendaftarannya untuk dapat sertifikat.